Ayo dibaca itunya. Nazomnya. Amin.
Begitu nggak belajar ya. Jangan ditahan. Tahannya di tengah. Kalau istri biasanya pengantin baru tuh dapat keluar. Jadi tahannya jangan lupa. Tadi tuh yang mana ya? Nyampe lu baru jangan pakai tajwid bacanya ya buang ini kan ilmunya Imam Khalil bin Ahmad. Imam Khalil bin Ahmad yang menciptakan atau yang dapat ilham dari Allah ilmu arus, ilmu qafiyah, ilmu syair. Sampai beliau menulis 12 buku, 17 buku. Ini ilmunya ulama, gara-gara kalah sama muridnya. Nah, murid namanya Imam Sibawai, ulama nahu sedunia. Akhirnya beliau berdoa, tabarruk sama Allah Taala, minta dikasih ilmu baru. Dapat ilmu yang sakit. Apa? Namanya ilmu arun. Ayo, sampai mana? 7, 8. Kalau belajar di Asyiro ya? Belum itu? Belum. Nah. Wasobatus sabiatu. 7. Ya, Masuk sih. Ya, itu. Itu dah. Wasobatus sabiatu dan cabang iman yang ketujuh al-imanu bil qadari, percaya dengan takdir. Saudara paham tentang takdir itu apa? Coba. Yang sudah terjadi. Kalau yang belum jadi takdir. Belum. Jadi takdir itu ngikut kita. Apa kita ngikut takdir? Kita ngikut takdir. Nah itu tadi itu belum ada. Iya, salah ya. Iya, salah. Ya. Coba kemana takdirnya gimana? Hah? Ketentuan Allah. Apa itu ketentuan Allah? Takdir. Sebelum terjadi dan akan yang terjadi. Berarti kalau yang belum terjadi, berarti semua perbuatan kita, semua keadaan kita, semuanya Takdir. takdir. Jadi kalau gigi ompong masih muda itu takdir. Yoi. Kalau yang ompongnya udah tua, Takdir dua ya. terus kenapa kerja? Usaha. Ya? Kan ibadah. Kalau kerja harus hasil takdirnya. Yang sudah terjadi tidaknya itu takdir. Jadi sekarang saya tanya, takdir itu kerjanya apa hasilnya? Hasil. Hah? Dari kerjanya sampai hasilnya. Jadi takdir itu kerja apa? Hasilnya. Kalau kerja doang nggak ada hasilnya, Udah takdir. ada nggak orang nggak kerja punya hasil? Ada. Apa coba? Orang kaya. Ada lu dari bilang ada contohnya mana? 7 turunan kan?
Ada orang punya warisan itu. Iya, Gak pakai kerja dia. Iya. Iya. Kayak ente lahir punya gigi, emang pakai kerja itu. Tapi punya hasil kan? Penting mana kerja sama hasil? Sama hasil ya. Kalau orang bisnismen pasti mikirin Hasil. hasilnya apa, gitu. Tapi kalau orang yang beriman, yang penting kerjanya, itu Pak. Artinya, jadi kerja sama hasil takdir bukan? Hasil. Jadi bapak kerja itu juga takdir sama Allah Taala, tentuan tuh. Terus berhasil itu juga takdirnya. Terus nggak ada hasil, Hasil. itu juga takdir. Sekarang orang dagang, terus nggak hasil, itu hasilnya nggak hasil. Bangsa. Cuma bahasa kita bangkrut, rugi. Kalau bahasa takdir itu takdirnya. Kira nggak dapat. Hasilnya itu nggak hasil. Nggak hasil. Contoh, ente ngaji bertahun-tahun apa hasilnya? Ada benar. Ya begini, nggak ada hasilnya, itu hasilnya. Jadi nggak ada bahasa gagal itu. Kalau urusan sama Allah Ta'ala nggak ada bahasa gagal. Karena tidak mendapatkan apa-apa itu juga hasil. Jadi semuanya serba hasil. Oke. Untung. Serba untung. Iya, kayak teman saya lagi nanya, ini isi adalah kosong, kosong adalah isi. Mikir, gampang. Ini botol apa isinya? Air. Air. Yang ini isinya apa nih? Air. Kalau yang ini isinya apa? Kosong. Berarti ini isinya apa? Kosong. Jadi kosong itu adalah Isi. Ini yang kosong. Isinya kosong. Yang ini isinya air. Paham nggak? Paham nggak? Nggak paham. Jangan ente balik. Jadi nggak paham. Paham nggak? Nggak paham. Jangan dan dibalik. Jadi kalau urusan sama Allah Ta'ala nomor satu itu yang penting kerjanya gimana. Makanya urusan diterima atau enggak diterima, hasil enggak hasil itu urusan Allah. Karena takdir kita yang perlu kita urusin adalah amal perbuatan. Gitu Pak. Makanya orang yang bilang yang penting hasil terus enggak kerja itu namanya orang berkhayal jadi Tuhan. Kan masih urusan apa? Allah. Terus nggak mau kerja, yang penting hasil. Berarti dia lagi ngapain? Lagi khayal jadi Tuhan. Kalau lagi usaha terus nggak hasil, terus mau ngomel, kayak orang mancing ke rumah. Wah, ini kagak ikannya. Itu berarti orang lagi apa? Lagi ngomelin Tuhan. Nah itu mancing gak dapet ikan, takdir bukan? Apa hasilnya? Jadi semua kalau bahasa tauhid itu nggak ada yang kosong, semuanya ada isinya. Memang isinya ada yang berbentuk, ada yang kagak berbentuk. Paham nggak? Udah mulai ngerti? Iya. Cuman ada takdir Allah Ta'ala yang Allah gantungin ke niat kita. Ada takdir Allah yang Allah gantungin, Allah tempel di perbuatan kita. Contoh, kalau kita lapar, pengen kenyang, Makan. kalau nggak makan kenyang nggak? Normalnya orang nggak kenyang. Jadi takdir kenyang kita ditempelin sama Allah di nasi. Makanan. Bukan nasi yang ngenyangin, tapi Allah nempelin takdir kenyangnya di nasi. Ketika kita mau makan, di situ ada takdirnya. Paham nggak? Kayak orang nggak kawin pengen punya anak, bisa nggak? Nggak bisa. Bisa kuasa Allah. Hah?
Laki bisa. Dari Nabi Asia. Dari Nabi kita Muhammad. Laki, ini laki. Allah Maha Kuasa. Benar Allah Maha Kuasa. Belum pernah terjadi. Dia doain dia. Oh, mau doain. Dia langsung aminin ya. Allah nggak nempelin takdir anak kecuali di perempuan. Allah nakdirin kita punya anak, tapi takdir itu ditempel sama perempuan. Ketika kita kumpul sama perempuan, baru bisa jadi anak. Jadi mau hasil mau kerja kita semuanya adalah kita mau pilih yang mana. Makanya disebut kita mah yang penting ikhtiar. Ikhtiar itu apa? Salah apa? Oh salah. Kan udah diterangin dulu 2 juta tahun yang lalu. Ikhtiar itu apa artinya? Memilih. Ingat kan? Ingat. Pilihan. Kalau usaha kasab namanya. Jadi sebelum kita punya kasab, kita milih dulu ikhtiar. Jadi ikhtiar itu bukan usaha. Ikhtiar itu adalah memilih. Kamu mau berhasil lewat jalan jelek apa jalan bagus? Kamu mau jadi orang pintar apa jadi orang bodoh? Kamu mau jadi orang kaya apa mau jadi orang miskin? Itu pilihan kamu. Semua apapun yang kita pilih itu tidak akan lepas dari takdir. Itu mati di tangan siapa? Allah. Terus kita lompat dari gunung ke bawah, mati nggak? Biasanya kan mati. Biasanya mati. Kalau nggak percaya coba dah. Nah itu pilihan. Dia mati minta lewat terjun. Jadi pilihan. Ada orang mati di rumah sakit, emang pilihan dia pengen ke rumah sakit. Pilihan. Nanti ketika pilihan itu kita kerjakan, itu yang disebut amal. Itu yang disebut kasab. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Bagi nafsu itu apa yang dia lakukan dari kebaikan, dan atas nafsu itu tanggungan apa yang keburukan yang dia lakukan. Tapi nomor 1 itu adalah ikhtiar. Tapi ikhtiar kita itu semua takdir Allah. Makanya poin bedanya kita sama kambing apa? Apa Bang? Kakinya 4 dia. Kambing nggak bisa milih. Kalau makan, dia makan nggak? Makan. Buang air? Kencing? Tidur? 5? Sama. Gayanya aja sama. Ya kan? Gak bisa tengkurap dong, Pak. Kami nggak tengkurap gimana? Ngapain? Cuma ditegesin nggak bisa. Apa bedanya? Cuma kambing kagak bisa nih. Dia kalau mau kawin bisa adanya. Makanya orang yang nerima belum kerja apa aja persis kayak kambing. Lu ngapa nggak mau usaha? Ya kita kan menerima apa adanya. Kambing lo. Kagak mau ya? Ikhtiar. Bang, atau nggak mau usaha? Tapi kalau lu nakdirin gua kaya. Ya enggak? Iya. Itu persis kayak kambing. Kambing kalau kambing itu seadanya, makan di rumput yang ada di depannya. Nggak bisa dia nyari-nyari kayak kita. Kalau kita makan mau kawin aja kan buset. Mikir. Iya, batu bayangan. Kawin tuh tetap aja takdirnya. Tenori. Omas.
Jadi bedanya kambing tuh sama kita di situ. Makanya kita disuruh beramal. Orang yang pengen pinter tanpa belajar persis kayak kambing. Orang yang pengen punya uang tanpa kerja persis kayak kambing. Makanya kita disuruh beramal supaya kita nggak jadi kambing. Ilmu tuh besok udah lupa, lu catat ya. Jadi bedanya di ikhtiar antara kita dan kambing. Aduh. Dong ngambil ada. Nah, iman dengan takdir. Di antara tidak hendaknya kamu beriktikad Allah Ta'ala aujadal asya, bahwasanya Allah telah menciptakan segala sesuatu ala tabki ma sabaqa bihi ilmu, sesuai dengan ilmunya. Jadi Allah nyiptain segala sesuatu sudah didahului dengan ilmu. Makanya qada dan qadar, qada itu iradah, qadar itu ilmu. Kalau bahasa tauhid gitu. Qada dan qadar, qada itu adalah iradah, iradahnya Allah. Takdir adalah ilmunya Allah. Nah, ini mazhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Beliau menerjemahkan takdir adalah ilmu. Jadi sesuai dengan takdir, sesuai dengan ilmunya Allah. Artinya semua yang nimpa kita, hadirin, semua yang terjadi di alam semesta ini Allah tahu semua. Jadi ilmunya Allah kaitannya sama takdir. Kalau disebut takdir Allah, ilmunya Allah. Makanya orang yang lagi gerutu meratapi kehidupannya, itu ibarat orang lagi di hadapan Allah. Allah bilang ini Tuhan saya, terus dia ngedumel. Karena sebenarnya Allah tahu. Nggak ada yang nimpa kita kecuali Allah sudah nentuin lewat ilmunya. Allah udah tahu dia bakal begini, bakal sakit, bakal bangkrut, bakal susah, bakal di penjara, bakal mati hanyut. Itu semuanya Allah sudah tahu. Jadi takdir itu sangat luas karena kaitannya dengan ilmunya Allah. Makanya disebutnya gitu, Aujadal asya, Allah mengadakan segala sesuatu sesuai dengan ilmunya Allah. Allah yang telah lalu, karena ilmunya Allah qadim. Sebelum ada kita aja sudah ada takdir. Itu yang disebut ada takdir itu di situ. Sudah ada di Lauhil Mahfuz, sudah ada di ilmunya Allah. Jadi sebelum nyiptain alam semesta, ilmunya Allah sudah tahu bakal nyiptain alam semesta, bakal ada orang, bakal ada binatang, malaikat, jin, setan, semuanya sudah ditentukan dari apa. Nah, ini lebih luas. Fajami'u af'alil khalqi, maka semua perbuatan makhluk ditakdirillahi ta'ala dengan takdirnya Allah. Fayam bagi lil insani, maka sepantasnya bagi orang an yardo, bagi orang bukan bagi kambing. An yardo kudunya ridho bikuli ma yajri bihil qadau, dengan semua apa-apa yang terjadi dengan qadanya Allah. Iradah berarti. Qada di sini artinya iradah. Jadi hendaknya dia ridho dengan semua apa yang terjadi atas dasar kehendak Allah. Kalau di situ terjemahannya apa ini? Nah, Ketentuan setiap ketentuan Allah. ketentuan Allah. Boyongka diceritakan Ali Syekh Afifiddin. Syekh Afifiddin
Az-Zahid. Annahu kana di Misra, beliau itu tinggal di Mesir. Fabalaghahu ma waqa'a di Baghdad. Lalu sampai kepada beliau kejadian apa-apa yang terjadi di kota Baghdad. Baghdad di mana? Irak. Min qatlil kufar lil muslimin. Apa beritanya? Pembunuhan orang-orang, pembantaian orang-orang kafir terhadap orang-orang muslim, dibantai itu beritanya. Hatta qarubat Baghdad salah sini, sehingga itu Baghdad porak-poranda 3 tahun, hancur-hancuran. Wanis bisanatin dan setengah tahun, jadi 3 tahun setengah. Digoiri khalifatin, tanpa ada pemimpin, tanpa ada presiden lah. Khalifah. Wa min ta'liqil kufari, dan berita tentang orang-orang kafir menggantungkan al-masahifah Al-Quran fi a'naqil kilabi, di leher-leher babi. Wa ilqaihim kutubal a'immati fid Dajlah, dan berita tentang kitab-kitab para imam dilemparin ke Dajlah, Sungai Dajlah. Hatta sorot kal jisri, sampai itu kitab-kitab dibuangin kayak sampai jadi jembatan. Tamurul khailu alaiha, itu kuda lewat di atas kitab-kitab. Fa'angkaro dzalik, Syekh Afifuddin mengingkari kejadian itu, ingkar di hatinya. Wa qala ya Rabbi, lalu beliau berkata, wahai Tuhanku, ya Allah, kaifa hadza, kok bisa ini, gimana ini? Bagaimana ini? Wa fihimul atfal, padahal pada kaum muslimin itu ada anak-anak kecil, wa man la dzanbalah, dan orang-orang yang kagak punya dibantai habis. Kalau afil mana? Jadi dia komplain, ya Allah, kok bisa sih kejadian padahal tuh ada anak-anak kecil, ya? Orang yang nggak punya dosa. Kemarin Palestina, persis kan? Emak-emak dibantai, anak kecil dibunuh. Ini bukan kejadian baru. Orang umat Islam dari dulu begitu. Dari dulu biasa dibantai. Tapi ada satu wali ingkar di hatinya sama kejadian, karena itu takdir bukan? Takdir. Itu Palestina begitu takdir bukan? Takdir. Ya kalau begitu kita terima aja, iya terima. Tapi harus ada andil biar nggak jadi kambing. Kan bedanya lu sama kambing itu. Kambing mah diem aja. Kalau bukan kambing, doain. Para abil manam itu sudah mimpi. Rajulan, ketemu laki-laki. Wafiyah di kitabun, ambil megang kitab. Kalau kitabnya diambil sama Imam Afifuddin. Faiza fihi hadani baitani min bahril mutaqarib. Enggak taunya di dalam kitab itu ada 2 bait syair dari Bahr Mutaqarib. Da'il i'tirada famal amru lak walal hukmu fi harakatil falak wala tas'alillah an fi'li faman khadha bahrin halak. Tinggalinlah olehmu apa? Menentang, i'tirad, pengingkaran atas kejadian. Famal amrulak, urusan itu bukan urusanmu. Takdir urusan siapa? Allah. Walal hukmu fi harakatil, bukan juga hukum-hukummu. Keputusan bukan keputusanmu. Di dalam perputaran alam semesta, planet-planet itu bukan urusanmu. Jangan kamu sekali-kali nanyain Allah tentang perbuatannya. Nanyaan, ya Allah, kok bisa sih orang Islam dibantai di sana? Itu namanya lagi komentarin Allah itu. Paman khadhalu jatabahin, orang yang begitu tuh kayak orang yang nyebur ke ombak lautan. Siapa yang nyebur di ombak laut bakal pasti selat. Jadi
Orang yang mempertanyakan keputusan Allah itu kayak orang nyebur ke tengah laut, ombaknya lagi gede. Ombak gede itu paling kecil 5 meter. Bergulung-gulung. Jadi jangan sekali-kali nanya, ya Allah, kok bisa sih saya miskin begini? Kok bisa hidung saya pesek begini? Padahal saya rajin beribadah. Urusannya apa yang hidung pesek? Mana? Ya Allah, apa sih? Saya nggak bisa dapetin istri yang secantik Sophia Lasua. Paling enak itu ceritanya. Jangan begitu. Itu kalau ngomongin diri sendiri sebutnya meratapi dia. Kalau ngomongin keadaan orang ya disebutnya komentar yang agak penting. Jadi jangan heran kalau orang Islam ditindas, jangan heran. Itu keputusan Allah. Jangan sampai marahnya kamu itu bikin kamu lupa kalau itu keputusan Allah. Yang penting doa. Kalau punya duit, gitu aja. Jangan sampai ngomong melampaui batasan takdir. Jangan sampai lewat. Orang yang melampaui batasan takdir. Ini pemerintah gimana? Nggak ada andilnya sama sekali dengan Palestina. Itu sudah melampaui batasan takdir. Sampai akhirnya mencaci maki pemerintah. Itu udah lewat takdir. Melampaui batas. Harusnya demo aja gini, pemerintah, ayo kita sama-sama bantu Palestina. Itu aja bahasanya. Jangan pakai nyalahin. Karena apa pentingnya pemerintah Indonesia melawan takdir Tuhan? Amin. Berani banget. Makanya kewajiban kita cuma satu. Apa? Kita merasakan kesedihan mereka, kita doakan balas dari mereka supaya diangkat oleh Allah. Salah nggak begitu? Nabi yang pertama kali nontoin waktu ketika orang-orang Mekah yang masuk Islam ditindas sampai ada doa kudu nazilah itu buat apa? Karena Nabi dengar sahabatnya yang di Mekah lagi diseksa habis-habisan. Sahabat Yasir bin Ammar digantung, emak bapaknya digantung, emaknya kemaluannya ditusuk pakai tombol. Rasulullah nggak tahu itu, tahu. Sampai Nabi komentar, "Sobrun ala Yasir, biar sabar, warga Yasir. Fa'inna mau'idana al-jannah. Ntar tempat kita kumpul di surga." Sampai sebulan, 2 bulan, akhirnya Rasulullah SAW mengadain sholat kunut. Udah mentok di situ Rasulullah SAW. Karena ada MOU antar negara waktu itu. Ada MOU antar Mekah dan Madinah. Kalau ada orang Mekah pergi kabur menuju Madinah wajib dipulangi. Tapi kalau orang Mekah, orang Madinah pergi ke Mekah nggak boleh jalan. Kan rugi Nabi itu ya. Tapi Nabi nurut, ya sabar. Ya kayak kita melihat orang saudara kita di Palestina, ya siapa yang nggak kesel? Ya, pasti kesel ya. Tapi kita jangan terlalu buta sama marah. Jangan buta sama cinta, jangan buta sama benci. Kalau kamu buta bencinya, saking bencinya sama si kafir, kamu jadi lupa kalau dia juga orang. Saking cintanya kamu sama kaum muslimin, kamu jadi lupa kalau itu takdir Allah. Jangan ya. Karena itu termasuk fitnah akhir zaman. Jadi buta dalam cinta, buta dalam benci. Makanya kata Nabi, ahbib habibaka aunamma asa an yakuna bagi baka yaum mamma.
Kamu kalau senang sama kekasihmu, ya sebatasnya aja, jangan berlebihan. Karena suatu hari bisa jadi musuh. Wa abghid baghidaka haunama. Asa an yakuna habibaka yauman. Cintailah, bencilah musuhmu, ya sebatasnya. Karena siapa tahu suatu hari dia jadi kekasihmu. Itu syariat Islam membatasi. Bab cinta dan bab benci itu udah alami manusia. Mau si kafir, mau si muslim, pasti ada cintanya, pasti ada bencinya. Jangan sampai kamu bawa agama untuk melegalkan benci yang berlebihan. Artinya, antali jal amatu robbata, perempuan melahirin majikannya, itu begitu. Terjadi kebutaan. Yang harusnya anak ini berbakti sama orang tua, malah jadi majikan. Sebab apa? Sebab rusak ilmunya dan akidah. Dikhalalun fil ilmi wal akidah, terjadi kerusakan di dalam pemahaman ilmu dan akidah. Termasuk akidah adalah takdir. Jadi kamu boleh ngaci maki itu si Israel, boleh, tapi jangan melampaui batas sampai kamu mengatakan ya Allah laknat mereka, jangan kau ampuni mereka, itu melampaui batas. Ampunan bukan tugas kamu, itu bukan juga milik kamu. Kamu cukup ya Allah hancurkan mereka, cukup juga. Tapi jangan dilanjutin, jangan diampuni ya Allah. Wah, udah jadi Tuhan kan? Saking benci, jadi kamu benci melampaui batas, benci buta. Begitu juga cinta yang buta. Karena saking cintanya, padahal maksiat ikutin aja terus. Di sekarang kan begitu, kiainya padahal bego, gurunya. Tapi saking cintanya cinta buta. Akhirnya nggak bisa melihat mana benar mana salah. Ya, begitu kan? Itu sebabnya karena rusak akidahnya, rusak ilmunya, ada pemahaman yang rusak. Itu yang dimaksud tanda kiamat perempuan melahirkan majikan. Oke, lanjut ya. Jadi al-wala wal barok namanya. Harus diperbaharui lagi. Bab masalah cinta sama bab masalah benci. Kamu boleh, bahkan bagus benci sama maksiat itu. Bahkan harus ingkar kan dalam hati. Kalau ada kemaksiatan, misalnya Pak Ahmad mabok nih, pulang dari sini mabok ya. Minimal kita hati ingkar. Jadi harus ada tapi jangan berlebihan. Pak Ahmad gimana sih? Pak Ahmad saya sumpahin neraka ya. Udah ngelampain batas sih. Udah nggak bakalan saya maafin Pak Ahmad. Mari di sini masih mabok. Itu melampaui batas. Bilang Allah bilang. Kita sama kekafiran kudu benci kan? Kudu benci. Kita nggak boleh suka sama kekafiran, itu nggak boleh. Tapi jangan sampai kamu ngeliat orang kafir terus ngomong, biar masuk Islam. Jangan begitu. Itu bukan urusanmu. Urusan ngampungin, urusan kekal di neraka itu urusan Tuhan. Makanya waktu perang Uhud, ketika Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wafat, awal terjadi mutilasi di sejarah Islam, Nabi marah. Karena mamangnya, saudara susuannya, kecintaan Nabi di Nabi. Nabi teriak, satu nyawa gak bakal saya maafin kecuali ditebus dengan 70 nyawa. Nabi marah. Dendam Nabi. Sayyidina Hamzah dimutilasi, gimana perasaan?
kupingnya dipotong, dadanya dibelah, jantungnya dicopotin, lidahnya mau gitu. Marah kan Nabi kan orang. Lalu Allah berikan syariat, atau yang berulatkan. Bukan urusan wahai Muhammad yang begini. Ayat Allah Allah mengampuni mereka. Allah tuba alaihim, atau Allah masih menerima taubat mereka. Allah yu'adzibahum, atau Allah bisa mereka. Terserah Allah, kamu jangan ikut-ikut komen. Jadi begini, itu si Israel, siapa nama presidennya ya? Perdana menterinya siapa nama? Netanyahu. Netanyahu. Netanyahu ya. Doanya hancurin aja dia. Tapi nggak usah ya Allah jangan ampunin dia. Kudu seksa dia. Jeblosin ke neraka dia. Biar lama ya Allah. Jangan gitu ya. Udah kalau mau ya Allah hancurin tuh si Joe Biden ya. Si sama siapa tuh? Nabi Netanyahu hancurin dia. Kau pun jadi presidennya gitu. Tapi jangan pakai kerana jangan ampunin dosanya. Salah. Kudu diseksa ya Allah. Biar kata dia masuk Islam, ntar di akhirat ceblosin dulu dia. Jadi namanya ikut campur urusan Allah. Saya dulu kejadian Pak, waktu saya berangkat haji tahun 2009. Saya itu ziarah ke Madinah. Dulu Wahabinya masih keras, panas kan. Saya itu dilemparin dari depan makamnya sama askar, nggak boleh ziarah lagi. Dipelototin, dimaki-maki, diterbos segala macam. Atau dekat dikit bid'ah, haji, roh, pergi, haram, musyrik, bid'ah, dikit-dikit haram, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit haram, neraka. Udah gitu saya melihat mereka tuh teriak-teriak di depan Nabi. Waktu itu perasaan kita di depan Rasulullah SAW harus dengan ada. Makanya ancamannya itu kan alladzina yarfa'una aswatahum 'inda Rasulillah aktsaruhum la ya'qilun. Enggak berakal orang mengangkat suara di depan Nabi. Berdiri mantapi kamu itu budek orang Wahabi. Setelah dari situ kumpul sama teman-teman ngobrol. Gak taunya semuanya pada kecewa sama Wahabi. Kecewa aja semua. Pada marah semua cerita. Di situ saya ngomong, gua sih kalau mau Wahabi biar kata dia Islam. Ya keyakinan gua sih kalau Allah ngampuni dia masuk surga. Cuma kayaknya gua nggak redo kalau dia langsung masuk surga. Saya ngomong gitu. Nggak redo gua. Kalau dia langsung pengennya mah nyemplung dulu di neraka, apa liganya digunting-gunting, apa bolnya ditusuk pakai besi. Kita ngomong gitu, teman pada ketawa, iya ya, gituin aja doanya ngasih gitu. Coba Allah kelarangan guru kita dari Cirebon, Pon, tobat lu katanya, ikut campur urusan Tuhan. Habis kita dimaki-maki. Akhirnya saya nggak boleh lama-lama di Madinah. Udah lu gak bakal kuat di Madinah. Pergi ke Mekah, tobat, tawaf di sana sama Allah Taala minta ampun. Udah jangan ikut campur urusan Tuhan. Itu Wahabi mau ini mau ini, bukan urusan kamu. Jadi saya baru paham. Jadi urusan Tuhan sering kali kita ikut campur nggak sadar. Biarin, detik sama dia. Dia usahanya dia udah lancar. Ya, ini kan ikut campur itu. Ngatur-ngatur hasil orang, hasil urusan apa? Ya ini sinanan, gua doain jadi security, model pentungan doang. Nggak dapet apa-apa. Biar dia kalau misalkan pensiun dapet pentungannya doang. Itu nggak boleh begitu doain, ini ikut campur urusan Tuhan. Ya ini yang pada main sini nih. Doain dan hati yang sudah dapat ilmu semuanya yang pada bingung sekalian
Itu namanya ikut campur urusan. Jangan ya. Oh, dosa gede itu. Dosa gede. Kita kalau berantem sama tetangga, dosa nggak? Enggak, anggap aja salah dia. Berantem kan biasa ya, biasa sama tetangga. Tapi kalau berantemnya sama bapak, kejadian mana orang berantem sama tetangga? Bapak. Kejadian mana orang mukul tetangganya sama mukul emaknya? Begitu ceritanya. Kalau dulu urusan sama Allah gimana? Makanya kayak misal banyak cerita hadis-hadis tentang jangan sekali-kali punya urusan sama Allah. Ikut campur urusan jangan sampai. Karena ada hadis kunci kan begini. Artinya begini. Keagungan dan kebesaran adalah sorban dan sarung. Siapa yang mengambil salah satu dariku, maka dia itu telah ngajak saya berantem. Takut kosongan. Siapa yang merebut salah satu dari kebesaran dan keagunganku, kebesaran dan kesombonganku, maka sesungguhnya dia telah ngajak berantem sama saya. Itu bahasa Allah begitu. Takut kosongan. Sama kayak hadis, man ada liwaliyan fakot azan bil harbi. Siapa yang nyakitin seorang wali, kekasihku, maka saya genderangin perang sama dia. Ada berantem terus. Ya misalnya Pak Ahmad keselban mau balik. Asli kan? Asli. Lama kan asli. Beneran. Enggak bohongan beneran. Beneran. Ayo kita lihat. Dengerin. Itu udah ikut campur urusan Allah. Makanya doain orang jelek itu ada batasan. Nggak boleh sembarangan. Wasyubatu saminah. Cabang yang ke-8. Al-imanu bi anna khalaiqa yusabirun jami'an ba'dal basri ba'ati wan nujuri ila atma. Kudu beriman bahwasanya semua makhluk bakal digiring semuanya setelah dibangkitin dari kubur. Apa kemana? Ke tanah padang mahsyar, al-mauqif, tempat berhenti. Wa ya ardun bayda. Itu nanti padang mahsyar itu tanahnya putih. Apa? Datar. Putih datar. La fiha iwajun wala amtun. Enggak ada tinggi, enggak ada rendah. Wa ala 'alaiha rabwatun. Yaqtabil insan wara'a, dan juga enggak ada bukit yang orang bisa ngumpet di belakangnya. Jadi benar-benar datar. Wala wahdatun yang khafid anil ain, dia enggak ada juga tanah yang rendah kayak lembah sehingga dia bisa ngumpet dari mata orang, enggak ada. Bal huwa sa'idun wahidun, tapi itu padang mahsyar adalah tanah yang satu, basitun datar lapang. La tafawuta fihi, enggak ada perselisihan antara datarnya. Namanya presisi. Fihi yusaquna ilaihi, mereka akan digiring kepada mahsyar yang putih itu. Zumaron berkelompok. Jadi ntar ini pas bumi hancur, tanah udah nggak ada tanah nih, tapi yang ada plat. Dalam riwayat plat baja, aluminium kali ya, warna putih. Warna pink. Aluminium. Stainless, bahasa Inggrisnya stainless steel. Kalau stain sendiri ya. Stain mah tempat dagang ya. Stainless. Neker lagi. Ada senar.
dipakai sekarang Neckerman. Mau pakai itu apa namanya? Kartil. Wocok. Adio. Itu bacanya apa sih? Wocok ya? Nah itu wocok. Sebenarnya watch out gitu. Pakai, ntar malu dibangkitin dari kubur. Makanya Pak, kalau kita bermodal dari sekarang, kalau cuma kita mikirin sakit, mikirin duit, mikirin kredit, mikirin penyakit, mikirin hal-hal yang sempit lah. Saya, masalahnya tetap pasti dibangkitin. Paling saya yang percaya. Kalau lu nggak percaya, lu rugi. Kalau lu percaya doang juga rugi. Kalau percaya doang, lu rugi. Nggak nyiapin apa-apa. Gimana nih caranya kita punya Neckerman di akhirat? Itu ngaji, benar ya? Biar rajin ngaji. Cuma biar tahu batasan, jangan berlebih. Kalau ngaji malam Sabtu aja. Iya, jangan cuma siang lu mari. Itu melampaui banget. Orang pasti kemari. Ya iya, orang-orang sholat Jumat sih kemari mau ngaji. Bego. Bangetan bangetnya. Bagusan. Wa maratibul hasyri wa maratibun nasi fil hasyri mutafawibatun. Tingkatan orang tadi pada mahsyar itu berbeda-beda. Kami umroh ibu di antaranya ada yang naik kendaraan. Bahwa kaki, bahwa mutaki ya. Ada mimnya ya. Itu orang yang bertakwa kepada Allah. Awal takwa adalah meninggalkan yang haram, meninggalkan yang haram. Ini ranahnya gigi. Ranahnya gigi. Paling kagak tahu halal haram. Wa minhum al-mashi. Kalau nggak bisa begitu, ada yang jalan kaki. Ala rijlaihi. Wa huwa qalilul amal. Ini orang yang amalnya sedikit. Siapa ini orang yang amalnya sedikit? Entar taat, entar mah. Iya. Kita banget nih. Roy. Wa minhum ada lagi yang digiring almasyi ala wajhi. Jalannya pakai muka apa namanya? Musuh apa jalan pakai muka? Tahu ular bulu? Siapa dia? Oh, wahwal kafir itu orang kan? Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah min dzalik. Ya, paling kagak kita jalan pakai kaki. Kalau tahu orang mana susah dari kan. Kita masih lumayan. Kalau pakai ular bulu. Coba dah. Kasih. Cuma yusrafun nasu minal mauti ilal jannati awin nar. Kemudian manusia itu dibubarkan dari padang mahsyar ke arah surga atau ke arah neraka. Wa yamuruna 'ala sirat, kemudian mereka melewati sirat. Fa ummatu sayyidina Muhammad ala sabati anwa'in, itu umatnya Nabi ada 7 macam yang nyebrang. Kalau tadi cuma 2 macam di padang mahsyar, ada yang naik kendaraan, ada yang jalan kan? Beda, itu umat Nabi dah. Yang mukmin, umat Nabi yang kafir, ular bulu. Pas di padang mahsyar, di sirat ada 7 macam.
As-siddiqun. Macam pertama kelasnya orang-orang siddiq, bukan sodikin. Ini siddiqun, bukan sodikin. Jauh banget itu mah. Siddiqun, orang-orang siddiq. Ini Sina Abu Bakar, Sina Umar, Sina Utsman, Sina Ali. Wal alimun, ini para aulia, kutub-kutub, Ulama. orang-orang yang alim, bukan ulama, ulama akhirat tapi maksudnya. Aulia, alimun di sini para wali, atau bisa juga orang yang berilmu, tapi ilmunya beneran jadi wali dengan ilmu, baru disebut alim, alimun, orang-orang yang alim, alimnya wali tadi. Wal budala'u, dan para wali abdal. Dengan para wali abdal ini Allah turunkan hujan. Ya. Kesuburan dan kemakmuran wasilahnya adalah para wali abdal. Siapa para wali abdal ini? Bukan banyak sholat, bukan banyak puasa, tapi bisa khawatir nufus, jiwanya itu dermawan. Jadi sayang banget sama orang. Kalau ada orang nakal dibenerin namanya, didoain biar selamat, biar benar. Itu para abdal begitu kerjanya. Sholat biasa kayak kita, tapi hatinya mau orang sayang, cinta. Maksudnya baik. Atal kufar, sampai ini wali abdal sama orang kafir itu yang keluar rahmat. Gimana caranya nih orang biar masuk Islam? Gimana caranya biar dapat hidayah? Ya, kalau para budala, abdal. Wa syuhada, orang-orang yang mati syahid, mau syahid dunia, mau syahid akhirat. Wal hujjaj, orang-orang yang mati dalam keadaan haji. Wal muti'un, dan orang-orang yang taat, nggak pernah maksiat. Wal asun, dan yang terakhir adalah orang-orang yang ahli maksiat. As-siddiqun, orang siddiq yang muruna ala sirat, lewatin sirat kalbar fil khotib, seperti sambil geledek. Bahasa Indonesianya seperti petir menyambar. Cepat kilat menyambar. Kalau kilat diam aja enggak kencang. Harus menyambar. Kan kalau begini doang jadi harus begini. Kalau udah meledak sambil mulu sama orang sibuk. Kayaknya kita enggak. Wal alimun, para orang alim yang jadi wali karwil asif, seperti angin topan, tornado, bahasa Inggrisnya. Bukti beliau anaknya. Puyuh masih saudaranya. Kalau tornado paling gede. Kalau tornado kan nama geledeknya dia. Ada geledeknya kalau tornado. Kalau angin puyuh cuma muter kencang doang. Kalau puting beliung pohon doang yang gangga. Awas saya. Siapa itu mereka? Nah itu. Wal budala, para wali abdal, fatoir, sisa atin yasiratin. Mereka seperti burung terbang pada saat yang sangat cepat. Ya sesaat lah. Tapi kan kencengan angin tornado ya. Wali abdal aja begitu. Wa syuhada, orang yang mati syahid, kal faris as-sabiq, seperti pembalap muda yang juara mulu. Udah paling cepat lah gitu ya. Rossi. Penunggak Rossi. Joki kencang. Tulis tuh artinya joki. Yamuruna bin nas bin hari, setengah hari. Berarti 500 tahun.
Kan sehari. Di akhirat berapa? 1000 tahun. Berarti kalau setengah hari itu syuhada, saudara. Kita kemana? Bisa berjalan kaki nanti. Wali juga belum. Udah ngaji begini. Wal hujjaj, orang yang matinya lagi haji yamuruna fi yaumin kami. Orang haji 1000 tahun. Yang besok, tapi dia masih selamat itu masih bisa lewat jaraknya 1000 tahun. Oh, katanya. Tapi masih ada jaminan selamat orang hajinya. Wal muti'un cuma taat doang di syahrin sebulan 30.000 tahun baru nyampe surga. Makanya kan lu kenal sebenarnya pengen masuk surga. Tapi begini, ada yang ngomong begini, aneh kalau ada orang Islam masuk neraka itu aneh. Karena bapak lu orang mana sih? Orang surga aslinya. Kunci yang dikasih sama Nabi kunci apa? Surga. Kan neraka nggak dikasih kuncinya. Nggak ada yang ingat tuh, surga mau ngasih kunci. Nah kalau neraka kan bebas. Masuk. Makanya Nabi dia nggak ngasih. Dan kalau ngaji begini kayaknya kita jauh banget ya. Lu bayangin, amin aja Wali Songo cuma 4 hari ngeluh. Awal juara wali itu. Amin. Gimana ntar 30.000 nih? 20.000 tahun ini yang toat Sampai. agama. Iya. Nah, kalau kita kan dikit-dikit resep sama perempuan. Ya enggak? Tuh. Kita dikit kita gede semua orang. Itu. Dikit-dikit kita ngedumel. Itu. Kita bacain. Kita baca. Wal asun dan orang yang ahli Siap. ya, tapi kan kalau orang ahli maksiat kalau ujung akhirnya tobat dia termasuk ahli mungkin tobat. Susah kan ninggalin maksiat ya? Susah nggak? Susah, tapi kamu jangan putus asa. Kalau kamu putus asa, setan girang. Lu bikin dia kesel aja. Kalau habis maksiat, biasa kan kalau kita nggak sembahyang subuh gitu ya. Oh maafin saya. Ya susah banget kan bangun subuh itu. Sampai aja nanya, gue aduh nggak amalan biasa aja bangun. Ada ketok. Dalam hati kita, gue udah sering siangan. Kita amalan bangun subuh. Lanjut. Nah, adapun orang yang maksiat yad'una aqdamahum ala sirati, mereka meletakkan kaki mereka di atas sirat, wa auzarahum ala zuhurihim, sedang dosa mereka ada di jadi udah jalan kaki sambil manggul. Dosa ada tuh. Jangan hadiah, itulah kamu. Luar biasa. Hadiah kamu tuh, hadiah kamu. Panggul. Panggul tuh Min, lu suka ngibul dalam bahasa Spanyol. Minta lu panggulin di atas jembatan. Nah, ada anak gua. Bayak burun, lalu mereka nyebrang. Kami nyebrang nih. Fataksud naru jahannama ihraqahum. Lalu ketika melihat api neraka langsung kepengen kebakar si Tamim. Fataro nurul iman di bumi. Tiba-tiba itu api neraka melihat cahaya iman di hati Tamim. Masya Allah. Bayangin.
Fatakul, lalu itu api neraka sambil ngomong. Ini ada kelak-kelik di hatinya. Luar biasa. Itu udah depan muka neraka, balik lagi mundur. Terus dia ngomong, juz dia mukmin, lewat wahai orang mukmin, lewat. Fa inna nuraka atfa'alahan, cahayamu memadamkan apiku. Dah selamat lagi. Takut. Gara-gara banyak gimana? Itu. Lu jangan lu sebarin ini ya. Lu jangan aja ya. Jalan apa? Ya, jangan lu sebarin men. Mulut lu lemes ada. Ya banget. Kama afadahu Muhammad al-Hamadani sebagaimana diibadahkan oleh Imam Muhammad al-Hamadani. Qaulun nazim wal qadar bi fathidal wa qaulu tahjamu perkataan tahjamu menggali taibayat abu wazan taibayat abu ay tahjan wa tastahi min al-ibtidah. Nanti ada makhluk pada mahsyar bakal malu karena dibuka aibnya indal arad ketika dihadapkan alal malikul jabbar di hadapan Allah Raja yang Maha Perkasa. Mana qaulihi fi khalaiqu tahjamu, dan maksud dari kalian pada padang mahsyar itu semua makhluk bakal menjadi malu. Ai kullu ahad yashari bi hali fil mahsyar. Nanti masing-masing pada sibuk sama keadaannya. Wa yastabiqun nas kal jalan. Nanti orang pada kacau balau, ada yang lari ke sono, ada yang lari ke sono, ada yang ke sono, ada yang ke sini. Kacau balau. Kal jaradil muntashir fil ardi, seperti belalang yang bertebaran di tanah di bumi. Wa yubsirul ahimma, teman akrab, saudara dekat akan melihat ba'dhum ba'dhan masing-masing. Ketemu entar kita nih. Bang Oji, Bang Muno. Wah, Pak Ahmad no. Wah, Tami no. Waya ta'arabun mana eta kalam kenal sih, tapi kagak ngomong. Wahum mubatan muratan hijatan, mereka dalam keadaan nyeker, telanjang, jalan kaki. Qala Rasulullah SAW, yub'atsun nas, orang bakal dibangkitkan, mubatan uratan, nyeker, uratan telanjang, burlan, kagak disunat. Qad aljamahumul arab, mereka sudah disiksa, terikat oleh keringat. Wabala bersuhuman azan, dan keringat itu sampai ke ini nih, kembang kuping. Jadi keringat kita udah segini. Pamanah hubatan, mananya hubat adalah wala bizinan nya'al, nama berpindah. Pamanah uratan adalah masdurin. Urat itu enggak tertutup, maksudnya telanjang. Pamanah hurlan adalah masdurin, kagak disuk. Jadi cakep lagi kan? Kan balik lagi dari awal. Qala nazim wa bi anna marji'amus limin li jinanihi wa bi anna marji'aka firin jahannamu. Kudu percaya bahwasanya tempat kembali orang muslim itu surganya, dan tempat kembalinya orang kafir adalah jahannam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim ya Allah, kami mohon muslimin muslimat dapat ampunan sehingga dosa
hingga